rombongan terakhir. Nah dari sini kan jelas Ya'juj Ma'juj ini manusia, kemudian mereka itu hitungannya orang yang berakal. Dia bilang dulu di sini ada air itu sebelum dibentengin atau setelah dibentengin. Wah iya. Karena ada kemungkinan juga lubangnya Ya'juj Ma'juj itu udah besar, kemudian perorangan itu mungkin keluar, gitu. kemudian memetakan. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita langsung lanjut aja ke Ustadz ya. Ya. Masih bersama narasumber kita yang masih kita keruk, eksploitasi berlebih. Ustadz kita, Ustadz Subhan Hidayat. ya, bersama saya Putra dan kawan saya Bibul. Ya, kalau gitu kita langsung lanjut ke materi berikutnya, Ustadz. Masih berhubungan dengan perjalanan menuju kiamat, Ustadz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan gaya pengajian pesantren saja ya. Mungkin kalau materinya mah banyak di mana-mana dicari, cuman kan kalau lihat kitabnya belum tentu ya. Begitu, Ustadz. Kali. Berarti masih dari Riyadhis Shalihin, Ustadz? Ya, dari Riyadhus Shalihin, hadis Nawas bin Sam'an itu kan kemarin baru separuh. Oke, Ustadz. Baik, terakhir kalau boleh review dikit ya. Terakhir tuh kita sampai di Terakhir Nabi Isa turun. Kemudian membunuh Dajjal. Oke. Sekarang lanjutannya. Lanjut ya baca ya. Lanjut, Ustadz. Seperti kemarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sumayati Isa ya qauman qad asamahumullahu minhu fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddisuhum bidarajatihim fil jannah. Ini rupanya Nabi Isa menghibur para survivor itu ya. Survivornya yang bertahan ya. Pokoknya orang-orang yang selamat dari Dajjal itu dihibur oleh Nabi Isa, dielus mukanya. Ya. Begitu, Ustadz. Ya, ini fayam sahu an wujuhihim, diusap mukanya. Kalau ke Bibul gini. Enggak ya. Enggak ya, Dilus. Kemudian diberi kabar gembira tentang derajat mereka di surga. Masya Allah. Nanti kamu masuk surga gitu. Ya, diberi hiburan. Fabainama hum kadzalik, fabainama huwa kadzalik, id auhallahu ta'ala ila Isa. Ketika Isa sedang melakukan hiburan seperti itu ke kaum muslimin, lalu Allah tiba-tiba mewahyukan kepada Isa alaihissalam, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim, bahwa aku telah mengeluarkan hambaku, kata Allah, la yadani li ahadin, yang tidak ada dua tangan bagi seorang pun, maksudnya nggak ada kemampuan biqitalihim untuk memerangi mereka. Artinya konfrontasi dengan senjata melawan hamba Allah yang satu ini nggak mempan, walaupun itu Nabi Isa dan kaum muslimin, karena mereka ini sangat kuat sekali. Ibadan li, hamba Allah. Jadi Ya'juj Ma'juj ini masih hamba Allah juga ya. Oh, masih diakui sebagai hamba Allah ya, Iya. Ya'juj Ma'juj ini ya. Hamba Allah, semua adalah hamba Allah. Iya. Betul. Tidak ada keraguan saat di situ, betul. Lanjut, Ustaz. Kemudian faharris ibadi ilat turi, maka ungsikanlah hamba-hambaku ke gunung Tursina atau ke gunung saja ya. Pokoknya lari ke gunung. Izin, Ustaz. Ini ya. masih ada Nabi Isa berarti, Ustaz? Ada Nabi Isa. Di kondisi ini masih ada, Ustaz ya? Nabi Isa masih ada dan beliau yang memimpin ya, beliau yang memimpin. Jadi kalau ngomongin jeda tuh, kalau izin, Ustaz, kalau ngomongin jeda ada nggak sih, Ustaz, hadis terkait yang misalnya kayak jedanya tuh berapa lama antara Nabi Isa tuh setelah membunuh Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj tuh muncul gitu, Ustaz? Ya, yang ada itu begini, Nabi Isa dan Imam Mahdi itu setelah memimpin nanti itu 7 tahun itu dipenuhi dengan kedamaian. Ya. 7, Ustaz? 7 tahun dipenuhi kedamaian, tidak ada perselisihan sama sekali. Terus ada hadis itu bahwa nanti mereka itu menjadikan kayu bakar perisai-perisainya Ya'juj Ma'juj itu baru habis 7 tahun. Atau bukan baru habis, tapi 7 tahun itu mereka menggunakan tamengnya Ya'juj Ma'juj itu sebagai bahan bakar. Artinya masih ada jeda 7 tahun. Cuman masalahnya begini, ini kan setelah membunuh Dajjal, kemudian kaum muslimin damai, kemudian Ya'juj Ma'juj. Nah di sela-sela ini apakah ada? Karena ada hadis lain yang mengatakan Nabi Isa itu nanti masuk ke gereja menurunkan salib, ya, kemudian memberi pilihan
kepada mereka hanya 2. Kalau Nabi Muhammad dulu memberi pilihan 3. Mau perang atau mau takluk tapi bayar jizyah, bayar pajak ke orang kafir itu ya. Pajaknya itu timpalannya zakat sebenarnya. Atau masuk Islam damai. 3 pilihannya Nabi Muhammad. Berarti perang, bayar jizyah, Takluk tapi bayar jizyah. Ya. Atau masuk Islam. Kalau Nabi Isa nanti pilihannya hanya 2, perang atau masuk Islam, jizyah nggak ada. Makanya wayadau al jizyah, Nabi Isa itu nanti menghilangkan opsi jizyah itu dihilangkan. Artinya lu mau masuk Islam apa enggak perang gitu. Nah akhirnya itu penuh kedamaian setelah itu ya, setelah peristiwa itu takluk penuh kedamaian. Nah apakah itu peristiwanya setelah ini, setelah ketika sebelum Ya'juj Ma'juj atau sesudahnya? Karena nanti sesudahnya itu ada itu 7 tahun itu ya, 7 tahun yang bakar-bakarin apa namanya tameng si Ya'juj Ma'juj tuh. Iya, saya lanjut saja ya. Lanjut. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Lalu Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Dalam kitabnya agama lain itu disebutnya Gog Magog. Gog Magog. Di sini ada catatan dari Ibnu Alan bahwa Ya'juj itu cowoknya katanya. Yang cowok itu namanya Ya'juj, yang cewek namanya Ma'juj. Oh gitu Sat. Iya. Keturunan 2 ini Sat ya? Iya. Dia ini 2 umat satu umat tapi 2 jenis kelamin. Wakila Ya'juj ismu Dzukron wa Ma'juj ismul Inas. Ya, ini ada di syarahnya Riyadhus Shalihin oleh Ibnu Alan As-Siddiqi. Ya. Nah, intinya mereka itu manusia atau bukan? Gitu. Nanti kita baca. Ada di tafsirnya atau Al-Qurtubi. Min kulli hadabin yansilun, dari mana-mana. Min kulli hadabin itu dari tempat tinggi sebenarnya. Yansilun itu bergegas. Ini maksudnya dari mana-mana mereka itu keluar. Itu datang. Ya. Semuanya. Fayamurru awailuhum ala buhairati Tobariyata. Fayamurru maka lewat awailuhum rombongan pertama itu yang dari mereka ala buhairati Tobariyata ke danau Tobariyah atau danau Tiberias. Adanya di sono di Palestina. Di dekat dataran tinggi Golan katanya. Berarti dia datang langsung ke Palestina apa gimana saat itu? Nah, di sini muncul itu langsung mereka ini lewat ke Danau Tobariyah. Padahal kalau membaca surat Al-Kahfi itu kan Ya'juj Ma'juj itu jauh ada di Asia sana, ya di Matli Asamsi. Nanti kalau sempat kita coba lihat tafsirnya ya. Ya ini ekspedisi militer mereka ini karena mereka membawa senjata. Fayasrobuna ma fihi, lalu mereka minum isi air Danau Tobariyah itu. Diminum. Ya nggak mungkin langsung diminum, mungkin mereka bawain galon gitu diisi dulu ya. Dia angkut. Soalnya kan mereka perang, ekspedisi perang. Iya. Gitu. Wayamurru akhiruhum, kemudian lewatlah bagian akhir. Fayaquluna, lalu mereka berkata, laqad kana bihadhihi marratan. Sesungguhnya dulu di sini ada air. Sesungguhnya dulu di sini pernah ada air. Marratan ma'un. Laqad kana bihadhihi marratan ma'un. Nah. Ya'juj Ma'juj bagian terakhir. Ya, rombongan terakhir. Nah, dari sini kan jelas Ya'juj Ma'juj ini manusia, kemudian mereka itu hitungannya orang yang berakal, ya. Karena bisa tahu seperti ini kan. Iya. Nah, bukan yang barbar terus seperti hewan gitu ya. Iya, tiba-tiba kanibal makanin orang gitu. Ada nanti hadisnya tapi ada mengenai makanin orang. Maksudnya dia enggak, tapi dia punya pikiran. Enggak seterbelakang itu gitu kan. Enggak seterbelakang itu. Nah, terkait pertanyaan Putra tadi. Apa tadi? Oh iya, di balik layar tadi kan sempat tanya Sat ya. Itu kalau misalnya Ya'juj Ma'juj itu adalah keturunan Nabi Adam, terus berarti kan taklif ya Sat ya. Yeah. Dia udah dihitung Sat ya, amalnya gitu kan, dosa dan pahala lah ibaratnya gitu. Nah terus tiba-tiba ya yang kita lihat di hadis ini kan mereka itu kan dalam jumlah masif, banyak, besar, dalam tanda kutip
apa namanya ya membantai umat Muslim saat itu kan berarti kan otomatis kan sebenarnya kan ganjarannya kan pasti neraka Ustaz ya kalau kayak gitu kan. Iya. Nah itu kalau dia keturunan Nabi Adam itu gimana Ustaz nasibnya Tat? Yang mungkin masih di zaman ini kan di zaman dikasih benteng itu kan di zaman Zulkarnain ya. Di zamannya Zulkarnain gitu kan dibentengin kan. Itu kan berarti mereka kan nggak dapet dakwahnya. Dapat dakwah dari mana? Dakwah bisa masuk kan mereka dibentengin. Nah gitu terus tiba-tiba ditaklif kena hukuman dosa gitu kan. Iya. Kan kasihan anak cucunya yang nggak tahu apa-apa tahu udah jadi Apa mereka ditakdirkan untuk neraka aja? Kasihan sekali. masa hidup hanya untuk masuk neraka tuh gimana? Pertama, apakah mereka keturunan Bani Adam? Jawabannya iya. Karena ada hadis mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu keturunan Yafis bin Nuh. Kan Nabi Nuh anaknya 4 ya? 4. Kan'an meninggal. 1 Ham. 2 Sam. Yang ketiga Yafis. Nah dari Yafis ini keturunannya Ya'juj Ma'juj dan orang-orang yang sombong-sombong itu ya. Nah ini ada 3 keturunan ini. Saya nggak akan cerita Ham itu keturunannya orang hitam gitu ya, nanti saya ada yang tersinggung. Rasis. Gitu. Jadi ini itu intinya kesimpulannya dia ini anak Adam, Bani Adam lah, yang keturunannya Nabi Nuh masih. Terus yang kedua kita itu sepakat bahwa Allah itu nggak akan menghukum kalau tidak akan menghukum suatu kaum sebelum mereka didatangkan Rasul atau ditegakkan hujah atas mereka atau paling enggak mereka mendengar berita tentang Rasul itu yang ya. Kemudian kita juga sepakat bahwa orang-orang yang mati tetapi nggak pernah mendengar berita tentang Islam dan lain-lain, tentang Allah dan lain-lain ya, maka mereka masuknya ke ahli fatroh. Ahli fatroh itu orang gampangnya begini, dikatakan ayah bundanya Nabi Muhammad itu termasuk ahli fatroh juga katanya gitu. Orang yang nggak pernah mendengar dakwah gitu ya. Nah ahli fatroh ini nanti di akhirat ada ujiannya tersendiri. Diuji lagi. Berarti diuji di akhirat Ustaz? Iya diuji di akhirat. Jadi ada riwayat itu mengatakan ketika ahli fatroh ini melihat orang-orang ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Terus kata mereka gini, seandainya diutus Rasul kepada kami tentu kami akan beriman gitu. Oh iya. Lalu langsung Allah menguji di situ. Tiba-tiba ada Rasul tuh, ya, ada Rasul di pinggir neraka jahanam. Wahai, ya, manusia ikutlah saya gitu, ikutlah saya. Wah pada ikut, ya, pada ikut kepada Rasul itu. Tetapi ada yang menghalang-halangi, jangan. Kalau ikut kamu nyemplung ke neraka, lihat dia. Itu Rasul nyemplung ke neraka, terus orang-orang itu juga nyemplung ke neraka. Oke. Orang-orang itu nyemplung, yang lain enggak, selamat karena enggak mau. Nah, ternyata disitulah saringannya, tesnya di situ. Siapa yang ikut Rasul tadi seolah-olah nyemplung neraka, tapi mereka lah yang selamat. Oke. Mereka itu selamat masuk Karena surga. bentuknya iman percaya Iman Ustaz. percaya ya. Sama Rasul ya. Percaya. Nanti kan Dajjal juga begitu, bawa api sama air ya. Untuk nguji mau api, mau air, atau mau kopi. Jadi kopi. Ya. Nah, seperti itu. Orang-orang fatrah itu kan nasibnya seperti itu. Nah, itu yang kedua kan. Terus yang ketiga, hujah atau dakwah itu hanya untuk orang-orang berakal. Ya hewan kucing saya itu juga dengar ngaji tiap hari, tapi dia nggak berakal. Maka dia nggak kena taklif. Nah, ucapannya Ya'juj Ma'juj ini bahwa di sini dulu ada air menandakan mereka itu ukola. Ya. Mereka itu pasti berakal. Ya. Terus yang kedua, dia bilang dulu di sini ada air itu sebelum dibentengin atau setelah dibentengin. Wah iya. Karena ada kemungkinan juga lubangnya Ya'juj Ma'juj itu udah besar. Kemudian perorangan itu mungkin keluar. Gitu. Kemudian memetakan, ya ini ada danau, ini ada ini. Nanti di sono ya ekspedisinya ke sono. Oh karena Nabi pernah ada hadisnya Ustaz ya. Zaman Nabi itu sudah sekecil ini gitu ya. Sudah terbuka seperti ini gitu ya. Ya hadisnya itu wailun lil arabi min syarrin qad iktarab itu ya. Kalau nggak salah saya nanti dicek lagi mengenai itu lubang itu. Mengenai lubang itu. Itu sudah terbuka Ustaz ya di zaman Nabi 1400 tahun ya. Jadi kemungkinan sudah terbuka. Apalagi ada riwayat nanti bisa kita baca
Itu gara-gara mereka ngomong insya Allah. Iya gara-gara ya. Boleh Ustaz sekalian dibahas kali Ustaz. Iya. Nah, artinya mereka ini termasuk orang-orang yang mendengar dakwah. Ya, mereka ini orang yang mendengar dakwah, tahu. Mereka itu tahu. Iya benar. Mereka itu tahu. Kalau udah kebuka dan udah bisa keluar perorangan. Iya, mereka bawa berita ke dalam. Iya. Atau begini, ada hadis riwayat Tirmidzi, saya baca ini. Fayarmuna bisihamihim fis samai fatarji'u mukhadzabatan bid dimai. Fayaquluna qaharna man fil ardi wa alauna man fis sama. Qaswatan wa uluwan. Ini terjadi ketika mengepung Nabi Isa di gunung itu ya. Mereka membawa panah itu dipanahkan ke atas. Lalu panah itu kembali berlumuran darah. Kemudian kata mereka, kita sudah membunuh Tuhan yang ada di langit. Ya. Artinya mereka tahu di atas itu bahwa Allah itu. Oh ini kondisi mereka udah ngebantai yang ada di bawah. Iya. Yang manusia-manusia yang masih pada hidup kan dibantai Ustaz nih. Bantai. Udah selesai dibantai mereka Mana ke atas. Ya, mana ke atas. Sambil bilang, ayo kita bantai yang di atas juga nih. Tuhan yang di atas juga. Artinya mereka ini memang makhluk ingkar memang. Ya. Mereka ini ingkar, koswah, hatinya itu keras gitu ya. Nah jadi mereka ini ketika panahnya balik kok ada darahnya katanya, yang di atas sudah kalah gitu. Ya. Tinggal yang di gunung ya gitu. Jadi kesimpulan saya, Wah iya. berarti Ya'juj Ma'juj ini termasuk umat yang mendengar dakwahnya. Paling tidak mereka kenal Allah. Iya. Ya. Karena mungkin pernah sering dengar Tuhan di langit gitu kan. Iya. Arsy-nya Allah di langit gitu misalnya gitu. Mungkin pernah dengar kalimat-kalimat. Jangan-jangan di sana ada internet. Enggak tahu kan. Nggak tahu. Internet itu sekarang udah global. Nah, iya. Bisa. Masa Udah mereka dengar mau Gus tahu? Bah jangan-jangan Ustaz ya? Ya. Udah dengar Gus Bah jangan-jangan Udah Ustaz. dengar kesbara mereka. Jangan-jangan ya. Masih ingkar lah. Ya. Kalau ini pengajian mereka belum dengar. Nah belum. Apa ini? Baru direkam. Iya. Anak kemarin ini. Terus lanjut nggak? Lanjut Ustaz. Ya. Fayuhsaru Nabiullah Isa, maka Nabi Isa wa ashabu dan teman-temannya dikepung di situ. Hatta yakuna ra'sus sawril adhim khairan min mi'ati dinarin. Ini kondisi Nabi Isa kelaparan. Sampai kepala sapi itu harganya bisa ratusan dinar. Mereka berebut hanya untuk kepala sapi saja. Ya. Saking kelaparannya mereka itu. Betul-betul kekurangan mereka itu. Ini ngumpet Ustaz kondisi. Mereka kondisinya ngungsi. Nah, kemudian fayarghabu Nabiullah Isa. Maka Nabi Isa berharap-harap kepada Allah, berdoa lah. Berdoa, ya mungkin sholat hajat, mungkin bertadarruk, pokoknya berdoa terus minta supaya musibah ini segera diselesaikan. Kemudian fayursilullahu alaihim an-nughafah. Lalu Allah mengirimkan kepada Ya'juj Ma'juj itu parasit atau belatung atau apa ya? Ya belatung. Parasit itu Ustaz. Iya. Cacing Kan atau yang makan belatung. daging itu belatung. Ya, betul. Belatungnya lalat ya. Jadi lalat itu nelor di apa namanya di ayam goreng, di warteg itu misalnya. Kalau nggak bersih wartegnya ya. Ada putih-putih itu biasanya. Ada. Terus netes ya di belatung makan. Ya. Ada warteg tuh Ustaz. Iya. Nah cuman ada tafsiran ini nughaf ini adalah Parasit gitu. parasitnya onta yang katanya cepat sekali menyebabkan kematian. Iya. Nah, fi riqabihim dijatuhkan di leher-leher mereka. Jadi itu semacam parasit itu ya. Fayusbihu nafarsa. Lalu pagi-pagi mereka sudah dimangsa semuanya. Farsa itu dimangsa. Mati ya. Mungkin karena si parasit itu tadi. Mungkin masuk terus langsung menggigit lehernya. Kalau leher pasti langsung ke otak sih, Ustaz, kan deket tuh lehernya. Iya. Pokoknya Kalau tiba-tiba lubang langsung masuk ke otak ya bisa langsung kalau mau ke bawah bisa juga. langsung ke shutdown sih. Terus kamauti nafsin wahidatin seperti matinya satu orang, maksudnya matinya itu bareng serempak gitu ya. Nggak nunggu besok mati satu, nggak begitu. Pagi-pagi itu sudah berkelimpangan. Kayak jentikan Thanos gitu kayak. Berkelimpangan. Itu saking ganasnya itu, nughaf itu. Nughaf yang dikirimkan Allah itu ganas sekali ya. Nah, itu banyak ya.
banyak. Terus kita lanjutkan. Apa nih yang perlu saya bahas nih? Terus summa yahbitu Nabiullah Isa. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam dari gunung. Semula gunung itu berisik itu, sorak-sorainya Ya'juj Ma'juj itu ya. Tiba-tiba sepi nih. Woi gitu ya. Tiap hari makan tahu tempe gitu ya. Kayak pramuka itu ya. Terus sambil dipanah-panahin terus kan itu. Ya. Dipanah-panahin. Nah, tiba-tiba kok sepi, nggak ada sorak-sorai. Maka Nabi Isa turun dari gunung, ada apa ini? Ngecek. Fala yajiduna fil ardi maudi asyibrin illa mala'azah muhum. Lalu Nabi Isa dan para sahabat itu menemukan tidak ada satu jengkal pun tanah kosong, melainkan di situ ada bangkainya Ya'juj Ma'juj. Numpuk berarti. Mala'azah muhum wanat nuhum. Jadi penuh dengan bau amis mereka, bau lemak mereka, dan bau bangkai mereka itu. Tumpang tindih mati. Semua penuh ya, nggak ada tempat kosong Ya, sejengkal pun nggak ada. kalau manusia kan sekarang masih ada tempat kosong nih Sat ya, masih banyak space lah. Nyari rumah doang yang susah kan. Tapi masih banyak space lah buat jalan ya. Ini banyak ini. Ini di situ di kondisi itu numpluk Sat, numpuk. Numpuk banyak sih. Udah gitu baunya nggak karu-karuan. Wah, ya. Ada hadis dari Bukhari Muslim ini, absyiru fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alfan. Ini yang tadi kita bahas ya. Bergembiralah bahwa kalian itu satu orang, bandingannya Ya'juj Ma'juj 1000. Ini hadisnya Bukhari Muslim, bukan 999 lagi. 1000 ini alfan ya. Iya, memang 1000. Iya. Itu jadi 1:1000 Tat manusia Tat. Banding 1000. Berarti kalau sekarang jumlah manusia 8 miliar, nah Bukan dia jumlah manusia, jumlah umat Islam. Umat Islam. oh umat Islam saat itu. Umat Islam. Nah, itu dia yang nggak tahu umat Islam saat itu berapa. Saat itu berapa? Oh iya. Oh, tapi enggak sih, ini hadis kan mengenai ahli neraka itu berapa. Untuk umat Nabi Muhammad seluruhnya berarti. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad itu berapa? Ya cuma itu ya dikalikan 1000 kalinya. Seperti itu. Umat Nabi Muhammad berapa? Dikalikan dengan 1000 kalinya kan 1000 kali. 1000 banding Iya, 1. betul. 1000 banding. Ya berarti kan kalau umat Nabi Muhammad kan yang noni kan sekarang saat ini kan juga umat Nabi Muhammad Sat. Yang kalau itu kan sudah pasti masuk ke Oh ya, 1000 anggaplah gitu. ya, masuk ke yang 1000 banding 1 itu. Atau yang ngaku Islam deh Sat, yang ngaku Islam sekarang misalnya 2 miliar gitu. Iya. Yang aku Islam 2 miliar. Misalnya, Itu enggak ya? misalnya gitu Sat. Dari 8 miliar orang gitu misalnya. Ya berarti 2000 miliar mereka itu. Iya sih Ya'juj Ma'jujnya. Kali 1000 berarti kan. Iya. Iya. Nah, dunia apa cukup orang segitu banyak? Ya cukup tinggal di daratannya tinggal di daratannya katakanlah 2 miliar, terus masuk ke liangnya berapa bisa kan? Bisa. Apa mungkin kita tinggal di dalam tanah? Sangat mungkin. Ya. Sangat mungkin mereka itu keluar dari liang-liang di tanah itu. Sangat. Sangat bisa, mereka punya rumah di situ. Oh gitu Sat ya. Iya. Iyalah. Iya. Orang bunker aja kan di bawah tanah kan. Bangker aja di bawah tanah. Nih kayak polemik ini Sat ya. Sebenarnya Zulkarnain itu atau ngebentengin itu kita yang dikurung apa mereka yang dikurung gitu ya. Kalau dengan jumlah sebanyak itu gitu. Kayaknya sih yang mengurung jelas Zulkarnain. Iya, maksudnya kita yang dikurung dari mereka supaya kita kayak bikin sangkar gitu saat misalnya kita nih. Iya. Kayaknya kita mengkarantina diri sendiri. Kayaknya kalau mengacu sama jumlah banyaknya mereka kayaknya daripada ngurung mereka kita aja lah yang disangkar gitu. Intinya dibuat benteng supaya mereka nggak keluar. bisa keluar. Nah, perkara bagian kita itu lebih sedikit atau bagian mereka lebih banyak daratannya. Ya wallahu a'lam. Kayaknya sih mereka lebih banyak ya. Ya dari jumlahnya Kita aja. dikit. Apalagi ada kutub-kutub itu ya. Kutub utara, kutub Oh, itu selatan. kan luas sekali. Di bawah lautan. Jangan-jangan Atlantis itu ada. Atlantis ya. Ya. Ada sih. Banyak. Di balik benteng Kutub Selatan. Oh, itu umatnya apa? Umatnya siapa itu? Temannya Superman. Oh ituan Aquaman. Banyak banget itu umat. Banyak. Belum lagi Namor
Iya, banyak banget kan. Mulai ke DC di sini. Ya, Minggu lalu Marvel. ya itu Lah. bayangan aja bahwa bisa banyak seperti itu. Masih Kemungkinannya ada berarti ya. bisa. Lanjut. Ustaz. Nah, kemudian mana tadi hadisnya? Itu. Nah, karena baunya bangke, fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilallah ta'ala, lalu berdoa lagi Nabi Isa itu. Berdoa lagi. Fayursilullahu ta'ala tayron ka'anakil bukhti, lalu Allah mengirimkan burung-burung sebesar leher onta bukht. Ya. Onta bukht itu sejenis onta yang lehernya besar. Jadi lehernya memang luar biasa. Burung segede itu, burung apa ya? Mungkin burung nasar. Ya. Ya bisa. Burung-burung segede lehernya unta. Ustaz. Oh Burung iya. pemakan bangkai yang itu kan. Fatahmiluhum, lalu mengangkut mereka. Fatatrahuhum haitsu Allah, lalu membuang mereka di tempat yang dikehendaki Allah. Nggak tahu di mana. Mungkin di lautan, mungkin di kawah-kawah. Ya. Bisa jadi itu bangkainya Ijaz diangkut, dicemplung. Dibawa gitu maksudnya, diambil Iya, gitu, dibawa. Ustaz, datang diambil. Berarti ada banyak loh nanti burungnya. Burungnya banyak ya. Diangkut, ditaruh di sarang mereka, anaknya makan. Diangkut, ditaruh di kawah, gunung, Apa? lenyap. Ditaruh di samudra, lenyap. Jadi miliaran Ya'juj Ma'juj itu terselesaikan oleh mereka. Ya. Bukan cuma itu, nanti ada air juga, air bah juga ya. Summa yursilullahu azza wa jalla matoran. Kemudian Allah mengirimkan hujan. La yakinnu minhu baitu madarin wala wabarin. Fayaksilul ardo hatta yatrukahu kazzalaqah. Lalu Allah mengirim hujan, yang hujan itu menimpa semua tempat. La yakinnu minhu itu artinya nggak ada yang tertutup, nggak ada yang ternaung. Udah pasti Semuanya semua kena. dapat hujan. Iya. Ustaz. Baitu madarin wala wabar. Madar itu rumah dari tanah. Wabar itu rumah tenda dari bulu. Lebih mewah rumah dari bulu. Makanya ditafsirkan baitu madarin wala wabarin itu baik kota maupun pedesaan maksudnya. Semua itu kena hujan. Nggak ada yang luput gitu ya. Fayaksilul ardo hatta yatrukaha kazzalaqah, sehingga bumi itu dicuci sehingga licin seperti cermin, zalakoh itu ya. Licin gitu, bersih, nggak ada sisa. Clean banget gitu kan. Clean, kinclong, Kinclong gitu. nggak ada bau-baunya lagi sudah. Ya. Nah, summa yuqalu lil ardi anbiti samarotaki. Kemudian dikatakan ke bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu. Wadirri barokataki, dan limpahkanlah berkahmu. Ada hadis bunyinya warudi, bukan diri. Artinya kembalikan. Kalau ini diri itu limpahkanlah. Nah, itu jadi ini Ya'juj Ma'juj selesai sudah selesai. Nah, cuman ada penjelasan menarik ya. Saya akan bacakan barangkali bisa menjawab. Ada riwayat di tafsir Qurtubi ini. Saya bacakan. Ini sabda Nabi, ya sabda Nabi, tapi riwayatnya nggak disebutkan di sini. Ya'juj wa Ma'juj ummatani kullu ummatin arba'umi'ati alfi ummatin kullu ummatin la yu'lamu adaduha. Ya'juj Ma'juj itu dua umat, dua suku lah katakanlah. Kalau tadi kan bilangnya perempuan sama laki, perempuan ini dua umat ya. Nabi ini dua umat. Nah, setiap umat ini mempunyai 400.000 umat lagi di bawahnya itu. Ya. Terus setiap umat yang 400.000 itu Punya lagi. memiliki anggota yang enggak terhitung jumlah. Ya. Terus la yamutur rajul minhum hatta yuladu lahu alfu zakarin min sulbihi kullihim qad hamalas silah. Setiap mati satu lahir untuknya 1000, semuanya langsung siap tempur bawa pedang. Ya, udah ada latihan militernya mereka. Dari bayi tuh. Ya dari kecil lah, dari bayi nggak bisa. Maksudnya dari kecil udah dilatih untuk Udah wajib militer. Wajib militer. Wajib militer. Wajib militer, ya. korut. Kemudian sahabat bertanya, saya nggak tahu, harus baca dulu dari atas ya. Abu Sa'id kayaknya. Ya Rasulullah sifhum, wahai Rasul sifatkan untuk kami. Kata Nabi, hum salah satu asnafin sinfun minhum amsalul arzi. Mereka itu ada 3 jenis. Satu jenis itu tingginya setinggi pohon ars. Pohon ars itu syajarun bisam, pohon di Sam,
tulus sajarati isruna wa mi'ati ziro'in wa mi'atu ziro'in. Tingginya itu 120 hasta. Satu hasta 1 meter ya? Iya. Ya, kurang Satu lebih hasta tuh segini Sat ya? Iya. Ya kurang lebih 60-70 Ya lah. 1 meter lah. Dan mereka Katakanlah tingginya 120 meter. Hasta. Ya, Ya'juj Ma'juj sekitar segitu Sat. itu satu jenis Ya'juj Ma'juj, ada yang tingginya Ada yang 120 meter. ada yang jenisnya itu. Iya. Terus jenis lainnya Monas itu malah. ya segitu Tinggi lah. sekali. Ultraman lah ya. Sangat tinggi. Nabi Adam aja hanya 60 ziro, 60 hasta. 2 kali lipatnya. Iya. Avatar, suku Nakfi. Oke. kembali ke laptop Sat. Iya. Terus wasinfun arduhu watuluhu sawaun, ya. Satu jenis panjang sama lebarnya seimbang. Jadi gimana ya membayangkannya ya? Panjangnya kalau katakanlah 2 meter, ya lebarnya dia 2 meter juga gitu. Jadi kayak gitu ya. Bayangkan itu jenis kedua itu Ya'juj Ma'juj. Oh, ada beberapa jenis Sat. Ada Ya, tiga. ada 3 tiga. jenis. Ya, itu jenis kedua. Terus Yang ketiga nahwan minaz zero, ukurannya paling enggak sezero. Jadi hanya semeter saja. itu yang ketiga tuh. Yang semeter begini ya. Berarti ada yang kecil, ada yang gede banget. Bantuk. Jenis kedua itu. Oke. Oke. Kemudian wasinfun yaftarisu uzunahu wa yaltahifu bil ukhra. Dan satu jenis lagi menjadikan kupingnya yang satu sebagai alas dan kupingnya yang satu lagi sebagai selimutnya. Wush. Jadi kupingnya itu besar. Kalau tidur itu Bisa buat nutupin iya jadi kayak semua. kacang jadinya. Jadi kayak kacang. Iya, jadi kayak kacang gitu. Lebih maksudnya biar tergambarkan mungkin kelelawar kali itu. Kelelawar, masya Allah, betul itu ya. Kelelawar itu kan begitu, tapi bukan kuping. Tapi bukan kuping sayap. maksudnya. sayap, Tapi ya. ujung ke ujungnya gitu maksudnya dia bisa selimutan sama. Kayak gajah mungkin kan gede tuh. Dia tuh. Tapi kan Enggak, kupingnya. gajah nutupin mukanya doang. Nah. Ya, kalau ini enggak, ya. Sekujur tubuh. Waktu Nabi bisa menjabarkan ini berarti Nabi pernah melihat dong Ustaz. Nabi kan ada bagian-bagian goib yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad. Ya. Udah di spoil lah. Lagi pula kan ini hadis juga belum tentu sahih. Saya harus lidik itu, saya baca dulu. Ya. Cuman kan kisah yang aneh-aneh begini suka orang. Ya, terus. Nah, yang ketiga ini ganas ini yang ketiga ini. Atau tiga-tiganya mungkin ya. La yamurruna bifilin wala wahsin wala khinzirin illa akaluhu. Tidaklah mereka ini lewat. Yang dimaksud mungkin yang bagian terakhir tadi, jenis terakhir, atau yang dimaksud mungkin tiga-tiganya. Tuh. Mereka nggak ketemu sama gajah, sama binatang apapun, sama celeng, melainkan mereka memakannya. Ya. Jadi kalau ada gajah lewat nih, dimakan langsung sama mereka itu. Ya. Saking ganasnya. Ketemu celeng, makan. Ya. Ketemu apapun berarti makan Sob. Melihat apapun ini. Ya. Melihat binatang apapun dimakan. Dimakan, melihat binatang apapun dimakan. Ganas mereka ini Ya'juj Ma'juj. Tapi ada yang lebih ganas itu. Apa itu, Dad? Kayu gelondongan dimakan. Waduh. Aspal dimakan. Nikel dimakan. Waduh. Menara masjid dimakan. Ya itu lebih jahat dari Lebih Ya'juj Ma'juj Tat. Real lagi Tat ya? Iya. Jadi sekarang udah ada Tat ya? Udah. Gak usah nungguin Ya'juj Ma'juj. Gak usah nungguin. Ya, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Aduh. Kemudian illa wayak dulu naman mata minhum, dan mereka ini kanibal. Mereka makan siapapun yang mati dari golongan mereka. Oh gitu. Ketiga-tiganya kanibal Tat? Maksudnya semua mereka? Nah, itu tadi domirnya larinya kemana itu ya? Oh, nggak tahu yang Nah, cuman. mungkin ke yang terdekat, biasanya domir itu larinya ke yang terdekat biasanya. Berarti yang terakhir disebut gitu maksudnya? Iya, yang tadi yang kayak kacang itu. Semuanya lah. Ya. Nah, terus disifatkan lagi seperti yang tadi lewat ke Danau Tobaria. Gitu ya. Terus waqala Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib berkata, wasinfun minhum fi tuli shibrin. Ada satu jenis lagi yang tingginya hanya sejengkal. Segini. Ya. Tingginya hanya sejengkal saja. Jenglot kali, syukuran jenglot. Jenglot. Jenglot kan pendek juga, sejengkal juga dia.
Iya. Saya pernah lihat tuh. Soalnya mereka lahum makholibu wa an yabusiba. Mereka kukunya panjang dan ada taringnya. Ya iya Wah, itu jenggot itu. Jenggot bener. Kayaknya kalau by one saya milih yang itu sih kalau. Gitu. Itu Nggak gitu menurut dong. ahli Nggak gitu. pengetahuan. Nggak kena. Kamu ngapain? Jangan-jangan jenglot itu adalah Keturunan, Dad. Ya'juj Ma'juj Yang sudah yang keluar. keluar. Iya udah keluar tuh. Jangan-jangan mereka pura-pura membeku untuk mendengarkan semua ini. Iya. Itu tuh. Terlalu liar kita pikirin. Nggak apa-apa lah. Jangan-jangan jenglot itu bikinan dukun. Iya. Yang udah ketahuan sih gitu. Iya tapi tuh ciri-cirinya sama kan, kukunya panjang terus taring. Terus hidupnya kalau minum darah. Waduh. Ya, Nanti saya kontak dukun saya kenal. Cari data. ya itu juga ya. Wa adanun idham ihdahu wa brohi seperti yang tadi. Ya. Oke. Mereka punya kuping besar. Ya. Terus ini dia ada hadis ini lanjutan yang tadi ternyata ucapan Ali itu. Wa yahfiruna sadda, mereka itu menggali benteng. Hatta kadu yang kubunahu fayu'iduhullah kama kana. Mereka itu menggali benteng sampai hampir tembus, lalu mereka istirahat, lalu dikembalikan lagi benteng itu utuh oleh Allah Subhanahu wa taala kama kana. Mereka menggali lagi, melubangi lagi, kemudian fastasnau fayahuduna ilahi wa huwa kahayatihi hina tarokuhu. Tadinya kan utuh lagi, besok lagi digali lagi, utuh lagi, digali lagi, utuh lagi. Lalu mereka fastasnau, membaca insya Allah, ya, membaca insya Allah. Kemudian besoknya mereka kembali, ternyata lubangnya itu tidak kembali. Pas kembali lagi nggak utuh gitu kembalinya. Wah, ini kalau cerita ini benar, artinya mereka itu memang sudah ada beberapa orang yang Keluar. mendengar dakwah, mengetahui Islam, mengenal dan segala macam sampai mereka ngomong insya Allah. Atau paling enggak beginilah, mereka sadar bahwa mereka itu punya Tuhan Iya. yang berkehendak atas segala sesuatu gitu ya. Kemudian ketika mereka melubangi terus nggak berhasil itu, mereka bilang insya Allah kalau Tuhan yang maha mampu itu berkehendak gitu ya. Artinya pengetahuan dasar itu mereka ada. Ya, mereka ada. Demikian. Wallahu a'lam bishawab mengenai Ya'juj Ma'juj itu saja. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ayolah kalian liarkan pikiran. Nah, kalau gitu Takut makan ya. dikasih celah, maksudnya digituin sih saya jadi kepikiran Sat. Ini berarti Ya'juj Ma'juj itu di zamannya Iskandar Zulkarnain itu ya di zamannya Zulkarnain itu di masa Nabi apa Sat kalau boleh tahu Sat? Oh si Iskandar nih. Zulkarnain itu di masa-masa Menarik tuh, boleh tuh. Nabi apa tuh Sat kalau boleh tahu tuh Sat? Karena kan nih kalau nggak salah di Qurannya kan Zulkarnain kan lagi ya ibaratnya lagi sama bala tentaranya kan Sat ya, ke timur gitu kan, terus dia bertemu dengan golongan segala macam, disuruh beriman mau gitu-gitu kan Sat ya kalau nggak salah ya. Lalu dia melanjutkan lagi perjalanan ke barat. Nah pas ketemu Ya'juj Ma'juj ini mereka bertemu dengan bahasa yang agak kurang familiar memang. Itu bahasa mereka atau bahasanya orang yang minta perlindungan dari Dajjal? Dari Ya'juj Ma'juj maksudnya? Dari Ya'juj Ma'juj. Nah iya tuh. Jadi saya nggak tahu ya. Pokoknya namanya Zulkarnain. Artinya Zu itu yang punya, Zulkarnain itu kan dua tanduk. Itu menurut saya bahasa kiasan bahwa dia penguasa timur dan barat, makanya disebut memiliki dua tanduk timur barat. Bukan kayak Hellboy gitu ya. Atau kayak Yang Imo. tanduknya yang Setengah dong. kecil. Tidak seperti itu. Nah, ada yang mengatakan dia Alexander the Great. Ya tinggal dicari kapan Alexander the Great itu datang. Katanya dia semasa dengan filsuf-filsuf itu, Plato dan lain-lain itu. Saya tidak tahu apakah Alexander the Great itu Iskandar Zulkarnain karena namanya kan hanya Zulkarnain di sini. Kemudian ada Iskandarnya itu dari mana? Tapi kalau Alexander itu. Kalau iya sih, yang ngasih nama Iskandar siapa? Intinya cuma Zulkarnain ya Sat ya. Nah Sat, berarti kalau memang di masa-masa itu ya berarti harusnya Nabi atau Rasul di masa itu kan Nabi dan Rasul kan tidak disebutkan semua Sat ya di dalam Quran ya. Mungkin
juga sudah pernah berdakwah di sana mungkin kali Ustaz ya. Betul. Jangan-jangan mereka juga tahu mengenal Allah dari nenek moyang mereka. Bisa jadi. Sampai apa? Yafis itu. Anaknya Nabi Nuh. Bisa jadi. Artinya mereka bukan makhluk yang Bukan kosongan gitu ya yang tiba-tiba barbar, tiba-tiba kanibal, tiba-tiba. mereka kena taklif berarti sejak zaman Nabi Nuh ya. Gitu. Nah, mengenai Zulkarnain ya saya untuk sementara nggak ada informasinya, tapi saya bisa untuk dalam seminggu mempelajarinya mungkin ya. Tapi lanjut dulu aja kali Ustaz. Kalau mau di Lanjut aja dulu. Lanjut Ustaz. Karena masih panjang nih kayaknya nih perjalanan kita nih. sampai kapan ini? Hentikan Jayon. Iya. Nah, kemudian ini dia bagian paling penting. Nah, ya Ustaz gimana Ustaz? Apa itu? Setelah tadi kan bumi mengeluarkan berkahnya. Oh iya. Fayama idzin takulul isobatu minar rumanati wa yastazilluna biqihfiha. Hari itu nanti sekelompok orang, banyak orang. Isobah itu banyak orang. Usbah kalau di surat Yusuf itu Yusufu akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah ya. Usbah itu kan sekelompok orang. Sekelompok orang itu akan makan minar rumanati dari buah delima wa yastazilluna biqihfiha, dan mereka bernaung atau ngiyup atau neduh dengan tempurungnya delima itu. Bayangkan gini aja, kan saudara-saudaranya Yusuf itu ada 11 orang, kan 12 dengan Yusuf. Katakanlah 11 orang bernaung di satu tempurung, kira-kira segede apa tempurungnya? Buah delimanya itu. Buah delimanya itu, tempurungnya buah delima. Ya kalau orang berbaris ya 5 meter 6 meter lah. Ya, jangan berbaris lah. Misalnya mereka lagi pada makan roti bakar gitu kan 11 orang. Terus pada ngumpul gitu ya, ada 11 orang gitu. Ya berarti ya seruangan ini kali Ustaz ya. Ya, mungkin setengah. Pendopo, seperti pendopo. 3 kali 3 meter ya. Bisa lah. Itu. Kan kita harus menggambarkan supaya ada gambaran gitu ya. Kira-kira seperti itu. Buah delima. Terus buah delima itu, 3 meter. Luar biasa itu, berkahnya keluar semua. Kalau sekarang itu kan masih wajar ya. Bisa gede itu kalau dikasih pupuk. Oh, ini gede. Kimia. Dikasih pupuk kan enggak. Kelebihan pupuk mati malahan kalau sekarang ya. Paling direkayasa genetika. Iya. Gitu. Terus wa minal ibili mana tadi? Salah. Wa yubaraku fir risli, diberkahi air susu. Hatta innal lakhata likhata minal ibili. Likha itu hewan apapun yang melahirkan terus ada air susunya, itu likha. Nah, kalau likha minal ibili berarti onta yang ada air susunya. Onta itu latak fil fi'ama minan nas, mencukupi air susunya itu fi'am dari manusia. Fi'am itu sekelompok orang. Ya, sebagai gambaran gini, fi'am itu kelompok orang banyak. Di bawah fi'am itu ada kabilah namanya. Kabilah, suku. Di bawah kabilah itu ada yang namanya baten. Baten itu mungkin ini kabilah, sukunya Quraisy, terus subklannya ada Bani apa? Hashim, ada Bani, kan kalau di Quraisy kan Nabi Muhammad kan Bani Hashim. Iya, seperti itu. Ada Bani apa lagi gitu. Nanti bawahnya ada Fakhr. Fakhr itu mungkin keluarga besar. Nah, ini susunya onta ini cukup untuk banyak orang. Mungkin beberapa kabilah seperti itu. Ya. Satu hewan. Satu hewan. Ya. Masya Allah. Kemudian walik hata minal bakori. Sekampung kali Ustaz ya. Satu hewan bisa buat sekampung kali gitu ya. Gambarannya. Fi'am itu di atas kabilah. Banyak. Di atas kampung. Ya. Nah, kecamatan. Kalau sapi baru kabilah ini kata hadisnya walik hati minal bakor latakfi al qabilah. Untuk satu kambing, sapi itu cukup untuk satu kabilah. Misalnya suku Quraisy itu satu kabilah cukup dari satu sapi. Saking berkahnya itu banyak itu ya. Terus walik hataminal ghanami, dan kambing, susu kambingnya itu latakfi al-fakhdh, mencukupi al-fakhdh. Fakhdh itu subklan lah, di bawahnya kabilah. Bani Hashim, Bani itu mungkin keluarga besar gitu ya. Ghanam itu ya. Nah itu
saking berkahnya. Fabainahum kadzalik id ba'asallahu rihan thayyibatan. Ketika mereka seperti itu, tiba-tiba Allah mengirimkan angin yang sangat sejuk, ya enak. Fatakhudhahum tahta abatihim, lalu mengambil mereka atau menyerang mereka dari bawah keteknya, ya. Dari bawah ketek itu Iya, toto masuk angin aja gitu. iya. Fatakbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Lalu mencabut nyawa setiap mukmin dan setiap muslim. Coba ini diperinci oleh Nabi. Mukmin sendiri, muslim sendiri. Setiap mukmin dan muslim itu dicabut nyawanya. Dalam hadis lain, tidak ada orang yang di dalam hatinya ada iman sedikit pun atau kebaikan sedikit pun akan dapat dari roh angin ini, gitu. Jadi Cara semuanya, meninggalnya cara meninggal yang enak, ya hanya kena angin gitu ya, masuk angin dari ketek. Angin duduk kali, angin duduk gitu. Angin duduk masa? Ya kan dari ketek kan. Angin duduk dari situ asalnya. angin itu kalau dibangunin gimana? Angin duduk aja bahaya. Gitu. Masuk angin cuma langsung meninggal gitu. Iya, saya nggak tahu. Ya pokoknya dia sejuk saat dari yang jelas ini anginnya rasanya. toyibah loh, anginnya itu toyibah, enak ya, anginnya itu enak. Saya Bang Toy Atau mungkin dia dicabut nyawanya itu tapi bagi selembut seperti orang kena mungkin tuh. angin sepoi-sepoi kali gitu Sat ya. Mungkin. Ngantuk di Ngantuk. bisa tuh, bisa. Enak nih gitu kan angin nih gini. Bisa tuh. Sepertinya butuh air minum. Apa deh. Waya beko sirorun nasi. Ya taharujun itu berzina maksudnya. Gimana? Maka kan orang muslim, Yang orang yang di meninggal tuh. hatinya ada keimanan dikit atau ada kebaikan itu semuanya meninggal. Tersisalah orang-orang jahat. Ya taharujuna fiha taharujal umuri. Mereka itu berzina atau berbuat kekejian, Toksik bercabul, segala macam ya. cabul. Itu seperti keledai jalanan itu ya, Di jalanan Sat. di jalanan ketemu cewek langsung ya, nggak pakai peduli itu istri orang apa langsung saja. Tapi sebenarnya ciri-ciri ini sudah ada ya, Udah banyak lah. sudah ada, tapi mungkin di negara-negara lain yang lebih terang-terang. Bisa. Iya. Ketemu di taman mana langsung, ketemu sikat. di bandara langsung. Emang di mana Bul? Hah? Itu ada negara mana sih? Saya cuma di Depok doang. Saya di Depok doang saya mah. Oh, kalau di Depok Masih ya ngumpet-ngumpet tuh Depok aja, di Mas. jalanan mereka lebih lah. seneng ke tempatnya semut rang-rang itu. Semak-semak UI banyak tuh. Iya. Gata-gata dikit. Semut. Naudzubillah ya. Alhamdulillah. Mempercepat datangnya kiamat mereka itu. Aduh. Fa'alaihim taqumus sa'ah. Maka atas mereka itulah datang kiamat atas mereka, bukan atas orang-orang beriman. Jadi paling enggak fase yang kita inginkan adalah fase sampai angin ini datang. Iya. Ya, Jadi sampai angin ini datang. ini aku izin coba time lapse kali Sat. Iya. Izin ini Sat. Meringkas coba. Berarti nanti setelah Dajjal udah selesai nih Dajjal nih. Terus ada jeda apa enggak ada jeda tuh? Mungkin ada jeda kali Sat ya. Lalu tiba-tiba muncul Ya'juj-Ma'juj. Lalu Nabi Isa menyuruh seluruh Ya, umat manusia gitu ya untuk nyari tempat berlindung. Iya. Tadi ke gunung tadi apa ke tempat tinggi gitu ya? Tur itu kan artinya bisa gunung, bisa Tempat bukit. tinggi. Bukit. Bisa. Ah. Iya. Berarti suruh ke tempat tinggi nih atau ke gunung atau ke tempat-tempat yang bisa ngumpet lah gitu Sat ya. Lalu di setelah itu berapa lama sih ya Ya'juj-Ma'juj ya? Ya'juj-Ma'juj itu nggak lama mengepung, itu mau cuma hitungan hari kalau nggak salah. Cuma saya belum ketemu keterangannya. Ya. Tapi di kondisi itu ya kalau misalnya 2 hari 3 hari Atau manusia. seminggu bisa ya, Iya. karena Nabi Isa sampai kehabisan bekal begitu. Iya. Sampai kehabisan bekal, sampai kelaparan. Sampai kelaparan itu berarti ya sebenarnya manusia 3 hari nggak makan aja udah pasti kelaparan Sat ya. Iya. Nah, yang saya pahami juga mungkin ini yang naik ke gunung adalah orang-orang yang memang saat itu bersama Nabi Isa. Nah, ya Yang kita dipimpin. ya. Nah, kita mungkin dimangsa oleh Ya'juj-Ma'juj ya, nggak tahu, kita mati kayaknya. Karena dia kan banyak Karena nggak mungkin diperangi Sat ya. Di Iya. kondisi itu nggak mungkin perang kan. tidak ada yang bisa memeranginya gitu. Ya punya rontek gitu. Karena tidak mungkin seluruh manusia yang beriman kan nanti Nggak mungkin semua langsung lagi ikut Nabi Isa gitu kan. bisa, tidak mungkin. Pasti di kondisi yang sedang mencar juga nih Sat ya. Iya.
Nah, ini yang penting dibahas itu kan ada kondisi aman di zamannya Nabi Isa itu ada kondisi aman. Selama 7 tahun itu yang laul ardo kiston itu ya, yang bumi ini dipenuhi keadilan. Oh ya, selama dipimpin sama Nabi Isa dan ini. Apakah itu setelah Ya'juj Ma'juj atau sesudahnya atau sebelumnya? Sebelum. Kalau sebelum berarti udah damai, Ada serangan ada lagi. serangan, hancur, tinggal dikit naik ke gunung gitu. Oh. Kemudian turun, banyak berkahnya, beranak pinak lagi. Kemudian 7 tahun itu ya, karena kan mereka jadikan bahan bakar itu. Oh, maksudnya Melahirkan generasi untuk yang jahat, untuk ya. untuk ngebenahin apa yang Ya'juj Ma'juj ini hancurin. Terus kan mereka habis meninggal di bawah bangkainya itu mereka bawa tadi Ustaz ya. Panah itu kan tadi mereka termasuk panah langit, berarti kan mereka bawa panahan tuh. Panahan. Segala macam. Nah, itu dibakar panahannya dan itu selama 7 tahun tuh ngebakar itu semua tuh. Iya, ada hadisnya seperti itu. Dan perisainya mereka bawa Perisai, iya. Intinya bawa alat-alat perang lah ya. Alat perangnya dibakarnya itu 7 tahun, Ustaz. 7 tahun untuk inilah, untuk masak atau Iya. untuk Kan kembali air ke- hangat atau Kembali ke tradisional lagi kan. Iya. Nah, berarti kan ini masa-masa yang penuh berkah kan. Banyak uang ya, bahan bakar Iya. banyak. Kayaknya nggak ada orang susah saat di saat nggak itu ada ya. orang susah. Lalu mereka melahirkan generasi-generasi yang jelek gitu. Generasi-generasi jahat. Iya. Kan gitu. Kalau- Iya, kembali ke kenapa zaman sih? seperti Nabi Nuh juga Sat ya. Zaman Nabi Nuh kan isinya sebenarnya sisa-sisa orang beriman kan saat itu kan. Yang di kapal tuh. Ah, kan yang sisa kan cuma jadi kapal kan tuh orang-orang beriman. beriman. Tapi pas lagi ngelahirin lagi ternyata tetap ada aja yang menyimpang Ada yang gitu. menyimpang. Dan itu memang begitu, ada sabda Nabi, kalau orang itu mudah nyari rezeki, itu kecenderungannya jadi jababiro, jadi orang-orang sombong, jadi orang-orang jahat, orang-orang yang merasa berkuasa. Makanya kita itu apa sih rezeki itu yang gampang nggak ada. Rezeki itu sulit, ya, nyarinya itu sulit. Kalau jujur ya, Iya. makanya jangan gampang ngiri lah. Wih, itu orang rumahnya segitu gedenya, ya, ada kolam renangnya, hidupnya seolah-olah enak. Siapa tahu itu hanya warisan satu. Bisa. Siapa tahu itu nggak lama lagi ketangkep KPK. Bisa. Gitu. Udah kepengen, enak banget ya. Tapi nggak pengen ketangkepnya gitu. Terus terang, saya di rumah juga gitu. Kalau nonton berita tuh enak banget orang itu hidupnya ya. Iya. Bisa sedekah sono, sedekah sini. Nggak lama ketangkep KPK. Tapi kalau mikir lagi gitu ya, Sat ya. Maksudnya kadang-kadang gini, Tuhan kasih adil aja. Iya. Kan waktu kan semua sama Sat ya, 24 jam ya. Tapi masih ada yang merasa tidak adil Sat dengan waktu. Kan buktinya ada yang pernah kita bahas Sat ya kan. Ada yang ngerasa 5 menit itu lama banget. Iya. Berarti itu teori relativitas. Nah, maksudnya dikasih sama aja orang masih merasa nggak sama gitu maksudnya Sat. Artinya kan ya. Artinya kan sebenarnya kan kembali ke hati masing-masing Sat ya. Maksudnya dikasih sama aja orang bisa ngerasa nggak sama gitu. Ada yang bener-bener pengen banget nyudahin hidupnya gitu kan. Kayak yang lagi viral-viral tuh Sat yang di jembatan Bundir gitu misalnya. Insyaallah. Ya kan maksudnya dikasih sama aja orang masih merasa nggak sama gitu. Iya benar. Emang tamak aja Tat. Iya, jadi ini karena rezeki terlalu gampang dicari, mereka akhirnya jadi orang-orang jahat itu, merasa berkuasa. Nah, ini juga termasuk tanda-tanda kiamat yang diceritakan bahwa nanti harta itu melimpah ruah, gitu ya, melimpah ruah sampai nggak ada harganya. Kita nggak ada harganya. Nah, sudah hadis rawahu Muslim selesai. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Gemar mengaji walau otak kadang cabul. Anak boarding school tapi gaya tetap cool. Dulu masuk asrama yang katanya disiplin. Bangun subuh dipaksa, mata masih angin-angin. Guru galak, tugas numpuk hati pengen minggat. Tapi tetap di sini biar otak makin giat. Sering dihukum ustaz karena suka mencela. Pakai hafalan juz amma biar dapet pahala. Di balik sorban ada airpods menyala. Dengerin ceramah sambil ngerap di kepala. Bukan anak pesantren cuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.